Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi anuitas matematika wajib. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andi Ristiali Selestari. Saya Andira Banajalia. Saya Sefira Ramadhani. Saya Nurul Iza. Saya Muhammad Alhamdulillah Mahmud. Saya Geri Berlian Rata. Maka dari itu, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai mampu memahami konsep dasar anuitas, dapat memodelkan pinjaman atau investasi, mampu mengaplikasikan konsep anuitas dalam konteks nyata, misalnya pinjaman KPR, kredit kendaraan, atau investasi jangka panjang. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berurusan dengan tabungan, pinjaman, atau cicilan. Setiap transaksi itu melibatkan bunga dan waktu. Untuk memahami hubungan keduanya, kita mempelajari konsep anuitas. Anuitas membantu menghitung berapa besar cicilan, bunga, atau nilai masa depan uang secara adil dan logis. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan jumlah uang yang sama besar yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti cicilan rumah, kredit kendaraan, tabungan berjangka, investasi rutin. Ada dua macam anuitas dalam aspek kepastian waktu dan jumlah pembayaran. Yang pertama itu anuitas pasti, yaitu anuitas yang tanggal pembayarannya dimulai dan akhirnya pasti, misalnya KPR, kredit sepeda motor, kredit mobil, dan kredit bank. Yang kedua itu anuitas tidak pasti, yaitu anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti, misalnya santunan asuransi kecelakaan. Didapatkan persamaan rumus anuitas sebagai berikut. Berikut adalah soal yang akan kita pecahkan bersama-sama. Baik, di sini saya akan mencari I atau besaran suku bunga pada KUR BNI 2025 dengan modal 50 juta dan 100 juta. Pertama-tama saya akan mencari total pembayaran dalam setahun dengan mengalihkan MN, di mana MN kita ketahui 4.303.321 rupiah kalikan dengan 12 bulan. Kita peroleh hasil 51.639.852 rupiah. Kemudian kita mencari besar bunga per tahun dengan total pembayaran dikurangkan dengan modal awal, yaitu 51.639.852 rupiah dikurangkan dengan 50 juta. Kita peroleh hasil 1.639.852 rupiah. Nah, kemudian kita mencari I atau besaran suku bunga, yaitu I sama dengan besar bunga per modal dikalikan dengan 100%. Yang dimana kita peroleh hasil besar bunganya itu 1.639.852 per modalnya itu 50 juta dikalikan dengan 100%. Kita peroleh hasil 3,279704%. Inilah I atau besar persentase suku bunga pada modal 50 juta. Modal 100 juta sama kayak tadi, MN dikalikan dengan N. Langsung saja, MN-nya itu kita peroleh 8.606.643 rupiah dikalikan dengan 12. Kita peroleh hasil
Rp103.279.716. Nah, kemudian kita mencari besar bunga dengan total pembayaran dikurangkan dengan modal awal, di mana total pembayaran tadi kita peroleh 103.279.716 dikurangkan dengan 100 juta. Kita peroleh hasil 3.279.716. Kemudian kita mencari I atau besar persentase suku bunga. Sama kayak tadi, kita mencari I atau besar persentase suku bunga. Besar bunga per modal dikalikan dengan 100%. Yaitu Rp3.279.716 per 100 juta dikalikan dengan 100%. Kita mendapatkan hasil 3,27916%. Inilah I atau besar suku bunga pada KUR BNI 2025 dengan modal 50 juta dan 100 juta. Untuk menghitung besaran bunga daripada KUR BRI dengan modal awal sebesar 50 juta rupiah dapat dirumuskan dengan MN sama dengan modal awal dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana MN-nya diketahui 51 juta rupiah sama dengan modal awal 50 juta rupiah dalam kurung 1 ditambah I berpangkat 1. Nah, kemudian untuk memperoleh I, maka 50 juta akan dipindah ruaskan, sehingga hasilnya menjadi 51 juta rupiah dibagi 50 juta rupiah. Sama dengan 1 ditambah I. Sehingga I diperoleh 1,02 dikurang 1, sehingga I sama dengan 0,02, atau jika dipersenkan akan menghasilkan 2%. Nah, untuk menghitung bunganya, kita dapat rumuskan sama dengan MN dikurang dengan modal awal. MN-nya diketahui 51 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah. Sehingga total bunganya yang harus dibayar adalah 1 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung KUR BRI dengan modal awal 100 juta rupiah dapat dirumuskan dengan MN sama dengan modal awal dalam kurung 1 ditambah I berpangkat N, di mana MN-nya diketahui 103.279.716 rupiah sama dengan 100 juta rupiah dalam kurung 1 ditambah I berpangkat 1. Nah, kemudian untuk mencari I seperti cara yang di atas, maka 100 juta ini akan dipindah ruaskan. Sehingga I menghasilkan 1,032
7916 dikurang 1. Menghasilkan nilai persentase sebagai berikut. Kemudian, untuk mencari bunga, kita dapat mensubstitusikan nilai MN dikurang dengan nilai modal awalnya. Maka menghasilkan bunga sebesar Rp3.279.716. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, melalui konsep anuitas, kita dapat menentukan besaran suatu suku bunga, jumlah cicilan, dan juga nilai masa kini dan nilai masa depan daripada cicilan dan tabungan. Maka dari itu, anuitas bukan hanya sekedar rumus matematika saja, akan tetapi dapat digunakan sebagai perencanaan keuangan agar dapat memberikan kita gambaran yang jelas bagaimana uang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Namun yang tidak kalah penting adalah menggunakan ilmu ini dengan cara yang baik dan bertanggung jawab, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain. Jadi gunakanlah ilmu ini dengan bijak ya teman-teman, agar bisa membantu kita membantu keputusan keuangan yang lebih cerdas dan bermanfaat untuk masa depan. Jadi sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.